Visual transmisi bab 10, 9. Ah, mari kita baca. Kita seharusnya dibaptis. Baptisan diberikan atas nama siapa? Mari kita baca. Yaitu di Apollo. Selama di Korinto. Paulus tiba di Efesus. Pertama, di rumah YF terdapat beberapa saudara. Lalu Paulus bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah menerima Roh Kudus ketika kalian percaya? Mereka menjawab, tidak. Kami bahkan belum pernah mendengar apa itu Roh Kudus. Lalu Paulus bertanya lagi, jadi, baptisan apa yang kalian terima? Mereka menjawab, itu adalah baptisan Yohanes. Paulus berkata, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan pertobatan. Tujuannya adalah untuk memberitahu umat agar percaya kepada Dia yang akan datang, yaitu Kristus. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka segera dibaptis atas nama Kristus. Setelah menerima penumpangan tangan dari Paulus, Roh Kudus turun atas mereka. Lalu mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa, serta bernubuat. Jumlah mereka sekitar 12 orang. Lalu, mengapa baptisan yang diterima melalui Yohanes tidak mendatangkan Roh Kudus? Sedangkan hanya baptisan atas nama Kristus yang dapat melakukannya? Baptisan Yohanes dilakukan dengan air sebagai simbol, yang tidak dapat memberikan kehidupan. Itu hanyalah lambang agar seseorang bertobat. Sedangkan menjadi milik Tuhan hanyalah lambang dari kematian pertobatan. Lalu, mengapa kematian Tuhan Kristus memungkinkan seseorang untuk menerima Roh Kudus? Apakah seseorang harus menjadi milik Yohanes? Atau seharusnya menjadi milik Tuhan Kristus? Semua anak kita sudah mengerti. Apakah yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Kristus atau Yohanes yang kehilangan darah? Tentu saja, Tuhan Kristus yang menyelamatkan kita. Apakah orang diajar oleh Tuhan Kristus? Atau oleh Yohanes? Pastinya diajar oleh Tuhan Kristus. Oleh karena itu, baptisan harus diberikan atas nama Tuhan Kristus, menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Jadi, iman dan baptisan membawa keselamatan. Pertama-tama, baptisan dengan air melambangkan bahwa kita telah mati bersama dengan Tuhan, dan tidak lagi menginginkan kehidupan yang fana. Setelah itu, kita dibaptis lagi, serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Roh Kudus turun. Kehadiran Roh Kudus itu menandakan bahwa sejak saat itu kita menjadi milik Tuhan Kristus, serta milik Roh Kudus, dan juga milik Allah. Ketika Roh Kudus turun ke dalam seseorang, orang itu pun menjadi milik Roh Kudus. Demikian pula, Roh Kristus turun ke dalam orang itu. Akhirnya, kita mendapati bahwa kita menjadi milik Bapa Allah, milik Tuhan Kristus, dan juga milik Roh Kudus. Inilah sebabnya mengapa baptisan harus disertai dengan penerimaan Roh Kudus. Namun, sebelumnya dalam praktik agamaan kita dibaptis, tanpa mengetahui bahwa kita perlu menerima Roh Kudus. Sekarang kita sudah mengerti, baptisan harus dilakukan atas nama Tuhan Kristus, agar kita menjadi orang yang milik Kristus. Maksud kami dengan baptisan adalah saat dibaptis, kami berkata bahwa kami membaptis mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, atas nama Bapa, manusia sejak saat itu menjadi milik Allah. Atas namanya, atas nama Anak, mereka menjadi milik Kristus. Dan atas nama Roh Kudus, menjadi milik Roh Kudus. Sejak itu, kita memperoleh perlindungan dari Bapa dan Roh Kudus. Dan, sejak saat itu, kita benar-benar menjadi orang yang milik Allah dan Kristus. Oleh karena itu, kita sering bertanya, mengapa harus dibaptis? Agar kita menjadi milik Tuhan Kristus, bukan lagi milik setan. Jika tidak dibaptis, kita akan menjadi milik setan. Sejak itu, setelah baptisan, kita menjadi milik Kristus, yang dipimpin oleh pimpinan Tuhan Kristus. Demikianlah kita memahami bahwa baptisan kita dilakukan atas nama Tuhan Kristus. Itulah harus berada di bawah nama Tuhan Kristus. Tuhan Kristus juga berada di bawah nama Allah. Jadi kita sama dengan menerima sukacita, di bawah nama Allah, Kristus, dan Roh Kudus. Mulai saat itu milik Allah, milik orang Kristus, akan menjadi pribadi ciptaan baru. Mulai saat itu tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi, melainkan memikirkan hal-hal Allah. Mulai saat itu, karena Roh Kudus ada di dalamnya, menjadi bejana milik Allah, dan juga menjadi bejana Kristus. Semoga kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan. Amin.